Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Aku maksudnya ini sangat sederhana. Kamu mungkin berasal dari keluarga roh jahat, atau keluarga Sa, atau bagian dari keluarga roh jahat, atau bagian dari keluarga roh jahat. Lanjut Lintian. Ketika Zikin mendengar ini, dia terkejut. Apa itu tidak mungkin? Ketua keluarga bahkan tertawa. Nak, kamu pikir aku berasal dari klan dewa jahat? Apakah kita bagian dari sekte sesat? Kamu benar-benar lucu. Lintian tersenyum dan berkata, baru saja aku sudah menjelaskan bahwa roh jahat menyukai orang-orang jenius, dan di tempatmu ini banyak sekali orang jenius, tapi tidak ada darah roh dalam tubuhmu. Itu benar? Bagaimana mungkin aku bisa berlatih tanpa darah roh? Tanya ketua keluarga, dan Zikin juga bingung. Semua orang dari keluarga roh jahat pasti punya darah roh di dalam tubuh mereka. Itu hanya yang selama ini kita pikirkan, tapi sebenarnya ada banyak suku di keluarga roh jahat. Contohnya, terakhir kali, kebanyakan dari mereka memang punya darah roh, tapi aku menemukan bahwa tidak semua orang punya darah roh. Zikin terkejut, benarkah itu? Benar, waktu itu aku kira mereka dikendalikan oleh roh jahat. Tapi ketika aku membunuh mereka, mereka sama saja seperti roh jahat. Begitu aku mau mencuri ingatan mereka atau menguasai mereka, mereka langsung lenyap. Zikin tidak menduga hal itu, tapi dia bertanya, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Aku cuma menduga-duga waktu itu. Lagi pula, mereka semua hilang, jadi aku tidak bisa meneliti lebih jauh. Baru saja aku memeriksa semua orang dari suku Sa. Walaupun mereka tidak punya darah roh dalam tubuh mereka, sebagian dari mereka pernah bersentuhan dengan darah roh, tapi mereka sama sekali tidak punya apa-apa. Sekali lagi Zikin terkejut, kenapa aku tidak tahu? Mungkin mereka sengaja menyembunyikannya. Perkiraanmu dengan mata emasmu belum tentu akurat, kata Lintian sambil menebak. Zikin tidak menyangka sama sekali, dan ketua keluarga itu tertawa, itu cuma tebakanmu. Tebakan? Baiklah, akan aku tunjukkan padamu nanti, dan kamu akan tahu aku benar, kata Lintian sambil membuka tanda di lengan kanannya. Pada saat berikutnya, kekuatan ruang di sekitarnya diserap sampai ilusi di sekitar mereka lenyap. Lintian dan Zikin berdiri di sebuah gunung. Di depan mereka, ada seorang lelaki tua gemuk berjubah coklat dengan tongkat. Dialah ketua keluarga tadi. Saat Zikin melihatnya dan melihat pegunungan di sekitarnya, dia bertanya, kenapa ada gunung di sini? Itu karena apa yang kita lihat sepanjang jalan sebenarnya adalah semacam sihir yang sangat canggih, jelas Lin. Bagaimana kamu tahu? Aku baru sadar sekarang. Tadi aku sempat memeriksa, aku yakin itu bukan sihir. Tapi waktu dia mencoba mengendalikanku tadi, aku menyerap kekuatannya, dan aku menemukan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Jelas Lintian satu persatu, kemudian berkata dengan kagum, kalau bukan karena dia sendiri, aku tidak akan pernah tahu wajah aslinya di sini. Nak, kau benar-benar membuatku terkesan, kata lelaki gemuk itu sambil tertawa. Lintian menatapnya dan berkata, katakan, kamu ini klan dewa jahat, siapa kamu sebenarnya? Aku ini dari keluarga roh jahat, ketua suku Sa, namaku Saliu, dan juga penjaga gerbang masuk ke ruang ini, jelas Saliu. Lintian tertawa, jadi, para roh jahat itu memang ada di dalam ruang ini? Itu benar. Hanya saja kau berhasil melihatnya, kata Saliu sambil sedikit menghela napas. Zikin langsung mencoba menyebarkan jejak suara, dan mendapati jarak itu semakin dekat, seakan tepat di depannya. Zikin terkejut, sementara Lintian tertawa ke arah Saliu, aku ingin melihat kepala klan dewa jahat kalian. Akan ada kesempatan, tapi kami dari keluarga dewa jahat sudah memasukkanmu dalam daftar orang yang harus ditangkap, jadi aku akan menangkapmu dulu, baru aku bawa kamu menemui Tuhan jahat kami. Roh jahat? Ya, kepala klan dewa jahat disebut Tuhan jahat, kata Saliu sambil tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah belenggu yang mengikat Lintian, membuat Lintian terkurung sendirian. Namun, Lintian tidak melawan, malah pura-pura pasrah sambil tersenyum pahit, kekuatanmu memang hebat. Terima kasih banyak, kata Saliu sambil mengeluarkan belenggu lain untuk mengikat Zikin. Lalu sebuah pikiran keluar, dan kedua belenggu itu otomatis membawa mereka terbang ke udara, berputar, lalu pergi. Saat Zikin panik, dia memandang Lintian, bukankah kamu sangat hebat? Tenang saja, kata Lintian. Maksudmu apa?
Zikin merasa Lin Tian mencurigakan setelah dia sengaja pasrah dan menyerah. Lin Tian menjelaskan padanya, kenapa kita di sini? Untuk memusnahkan roh jahat? Tapi klan roh jahat itu sangat besar. Kalau mau dimusnahkan semuanya, mungkin akan habis sebelum selesai, jawab Lin Tian. Jadi apa maksudmu? Menangkap rajanya lebih dulu, lalu menundukkan Tuhan jahatnya, kata Lin Tian. Zikin tertegun, bahkan mulai gugup, wajahnya pucat. Ya, tapi kita tidak bisa melawan 10 dewa darah. Bagaimana kita melawan Tuhan jahat? Kamu yakin? Tanya Zikin. Lin Tian tersenyum, aku di sini untuk menyelidiki sesuatu. Membunuh itu urusan kedua. Tapi kalau mau bertarung, aku hanya perlu meninggalkan jejak mereka. Kemanapun mereka pergi, aku bisa menemukan mereka. Mendengar ini, Zikin malu. Kamu bilang seolah-olah kamu bisa menakuti mereka. Apa? Kamu pikir aku tidak bisa menakuti mereka? Menurutku malah mereka yang akan mencincangmu, kata Zikin semakin khawatir, sementara Lin Tian tersenyum, sulit membunuhku. Seberapa percaya dirimu? Tanya Zikin. Lin Tian menjawab dengan senyum, selama jiwaku masih ada, tidak ada yang bisa menyentuh jiwaku. Begitu misterius? Lin Tian memiliki baju besi sihir dan teknik jiwa virtual, jadi dia tidak takut dengan teknik hantu atau teknik jiwa apapun, termasuk penampilan lawannya dalam bentuk tubuh roh. Inilah modal Lin Tian untuk bertahan hidup, tapi kalau mau membunuh seseorang yang lebih kuat darinya, Lin Tian belum mampu melakukannya saat ini, apalagi tanpa melalui padang gurun. Namun, dewa darah itu dan bahkan Tuhan jahat itu tidak hanya ada di padang alam liar, tetapi bahkan lebih kuat. Tapi Zikin tidak mengerti dan merasa khawatir. Beberapa saat kemudian, beberapa roh jahat muncul. Sebagian dari mereka pernah mati di tangan Lin Tian, tapi sekarang hanya tinggal jiwa-jiwa mereka. Mereka semua menatap Lin Tian. Nak, kau tertangkap. Nak, tahukah kau betapa mengerikannya roh jahat kami sekarang? Tidak hanya itu, tiba-tiba Gunung Ao jahat muncul, dan Gunung Ao jahat berkata dengan senyum sinis, Nak, kau memang hebat bisa menemukan kami di sini. Terima kasih, jawab Lin Tian sambil tersenyum ke arah Gunung Ao jahat. Gunung Ao jahat tertawa sinis, tapi kau tetap saja tertangkap di sini, kan? Ya, kau memang berbakat, tapi aku juga ingin melihat seperti apa wujud dewa kalian. Lin Tian menatap Gunung Ao jahat sambil tertawa kecil. Gunung Ao jahat mengejek, kau pikir kau bisa melihat wujud asli dewa roh jahat kami? Sulit untuk dikatakan. Lin Tian tersenyum, tapi dia penasaran tentang hubungan antara roh jahat dengan bayangan putih, sang penguasa suara, juga orang yang membuat orang lain berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Saat memikirkan masalah-masalah itu, Lin Tian sangat ingin tahu. Bagaimanapun, orang terakhir yang Tian Luo hubungi adalah orang-orang dari keluarga roh jahat, yang dikirim ke keluarga Dewa Salju. Melihat ekspresi percaya diri Lin Tian, Xie Aoshan bercanda, sepertinya kau akan segera bertemu dengan 10 dewa darah teratas kami, nak. Dan para dewa darah ini sangat menakutkan. Tampaknya aku cukup beruntung bisa menghubungi 2 orang, tapi salah satunya terluka parah olehku, yang satunya lagi terluka oleh kepala kuil. Yaoshan, tunggu sebentar. Lin Tian tertawa tapi tidak bicara. Beberapa saat kemudian, Lin Tian melihat sebuah gunung darah. Di bawah gunung darah itu, ada seorang pria tua. Hanya punggungnya yang tampak menempel di batu. Ketika Xiaoshan melihat pria itu, dia berkata hormat, Tuan. Aliran pasir juga berkata hormat, Tuan. Sosok itu berbalik dan keluar dari batu. Lin Tian melihatnya dan mengerutkan dahi. Karena pria itu bukan orang lain, melainkan pria tua compang-camping yang pernah ditemui di sinagog. Waktu itu, Lin Tian mengira dia adalah orang tua tamak yang bisa membantu orang lain asal diberi uang. Sekarang dia melihatnya di sini, masih di puncak gunung, ia tak bisa menahan tawa. Jadi ini kamu. Pria tua compang-camping itu juga tertawa, awalnya aku tak ingin menunjukkan jati diriku, tapi kalian sudah tiba di klan roh jahat, jadi aku akan menemui kalian, biarkan kalian mati dan tahu ada hal seperti ini. Tapi Lin Tian tidak peduli. Ia menatap pria tua itu dan tersenyum, apa statusmu di sini? Aku, kepala dari 10 dewa darah yang duduk, ya Dora. Mendengar 3 kata itu, Lin Tian tertawa, menarik. Tapi Hedra bingung, kalau begini, kamu masih bisa tertawa? Kalau tidak tertawa, mau nangis? Tanya Lin Tian, dan tuan jahat itu tersenyum, aku harus mengakui kemampuan dan keberanianmu. Terima kasih banyak. Tapi kamu terlalu sombong sampai tertangkap oleh kepala Sha kami. Saat rupa Yadora berubah, dia kembali memandang rendah Lin Tian.
Tapi Lin Tian tertawa, kalau aku tidak ingin melihat roh jahatmu, pasti sudah bertarung denganmu. Oh, kau pikir bisa kalahkan kami kalau berusaha? Kalau begitu coba saja. Lin Tian sengaja memancing agar lawan berpikir dia berani berusaha. Dengan begitu, mereka jadi takut berbuat seenaknya. Benar saja, pria tua compang-camping itu yang ketakutan dengan kata-kata Lin Tian tersenyum dan berkata, "Mari, 10 Dewa Darah, aku ingin melihat kalian." Oh, mereka mau melihatku? Kalau tidak, kau pikir Dewa Jahat akan melihatmu sesuka hati? Pria tua itu mengejek, dan Lin Tian tersenyum. Kalau begitu tunjukkan jalannya, aku ingin melihat wujud asli 10 Dewa Darah. Pria tua itu tersenyum dan membawa Lin Tian serta Zikin ke gunung, diikuti oleh Xiao Shan dan Xia Liu. Tapi Viola lebih gugup. Ia juga bertanya kepada Lin Tian, apakah kau punya cara bagus untuk melarikan diri? Aku bilang, yang akan lari justru mereka, bukan kalian, jadi jangan berharap. Lin Tian tersenyum. Meski sulit dipercaya, saat itu tak ada pilihan lain selain ikut saja. Terlihat semua tangga penuh darah dan berkabut, sangat menyeramkan. Di kedua sisi tangga ada banyak bunga dan tanaman berdarah, beberapa memiliki mulut dan meludah darah, tampak aneh sekali. Melihat ini, Zikin makin panik. Lin Tian tertawa, kau tidak menyangka seperti ini saat memintaku kerja sama? Aku pikir cari klan roh jahat, lalu minta guruku bersatu melawan mereka, tapi tak kusangka seperti ini. Zikin sedikit kecewa. Sudah kuceritakan, tapi kalau tak percaya, ya ikut saja. Sekarang tak berguna mencoba kabur, kata Lin Tian sambil tersenyum. Zikin tak bisa berkata apa-apa. Lin Tian mengangkat mood, menatap 4 tempat di depan, lalu bertanya pada Tuan Jahat, "Kakek, aku ingin bertanya sesuatu." "Katakan." "Apakah kau tahu seseorang?" "Siapa?" Dia tak mengerti mengapa Lin Tian tiba-tiba bertanya. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Seorang wanita yang dikirim ke keluarga Dewa Salju." "Dewa Salju?" Dia tampak tidak mengenalnya, seolah-olah tidak tahu sama sekali. Maka Lin Tian berkata, "Sepertinya hanya bisa tanya 10 Dewa Darah." Hedra tersenyum getir, "Apa yang kira-kira bisa kau tanyakan kalau ingin? Bukankah mereka yang bertanya kalau sudah lihat aku?" "Itu pertanyaan, tapi mereka yang bertanya, bukan kau." Sidra mengejek, dan Lin Tian berkata, "Tidak apa-apa, sama saja." Dari kejauhan terdengar tawa aneh dari Xiao Shan, "Kau di dalam air?" "Satu lagi." Sidra berkata, "Kau tahu siapa dirimu?" "Apa urusanku? Kau sekarang tawanan kami bisa lakukan apa saja pada dirimu," kata tua lo jahat itu, dan Xiao Shan juga tersenyum, "Kalau Dewa Darah sudah selesai bertanya, aku yang akan mengurusmu." "Begitu benci padaku?" Lin Tian tertawa pada gunung jahat Aoshan, dan Aoshan berkata, "Karena aku memenjarakanmu, aku berharap bisa membunuhmu." "Oh, begitu." Lin Tian berkata, "Tunggu saja, hari ini kau takkan hidup." Tapi Lin Tian hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Melihat Lin Tian sengaja memancing mereka lagi, Zikin semakin cemas, apakah orang ini tidak takut mati? Tentu saja Lin Tian tidak takut, lalu dia masuk ke sebuah aula besar di gunung. Di depan Lin Tian ada 10 patung batu berwarna merah darah, membentuk barisan setengah lingkaran, dan 2 yang paling kanan jelas terlihat lemah, seolah terluka parah. Lin Tian menduga di sana ada Dewa Darah ke-9 dan ke-10 yang terluka parah sebelumnya. Saat itu Sidra hormat berkata, "Tuan-tuan, sudah dibawa masuk?" Yang paling mencolok di tengah dengan sinar darah paling kuat bertanya langsung. "Ya, sudah." Yadora menunjuk ke langit hutan, dan satu persatu patung batu bersinar dengan cahaya darah kuat seakan memberi tenaga ke dunia hutan. Maka ada tekanan luar biasa di sekitar Lin Tian. Wajah Lin Tian memerah, dan roh reinkarnasinya cepat menyerap tekanan itu sehingga terasa lega. Ia tertawa dan berkata, "Kalian semua, kapanpun bisa membunuhku." Mendengar itu, mereka langsung tenang. Jelas mereka tidak ingin membunuh Lin Tian langsung, tapi ingin menyiksanya perlahan. Melihat nafas mereka melemah, Zikin menghela napas lega. Sementara patung batu paling bersinar bergurau, "Sekarang kau tahu bagaimana rasa takut?" Zedora tertawa pada Lin Tian juga. "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya takut, bocah." Tapi Lin Tian tiba-tiba tersenyum, semua orang penasaran kenapa Lin Tian tertawa. Zikin juga bertanya-tanya apa yang membuat Lin Tian tertawa, tapi Lin Tian tersenyum pada patung batu di tengah dan bertanya, "Apakah kalian para 10 Dewa Darah teratas?" "Ya, aku adalah yang pertama dari 10 Dewa Darah. Aku dipanggil Jahat 1. Lin Tian tersenyum sinis, yang lain tidak ada yang Jahat 2, tapi sampai Jahat 10. "Ya, itu gelar yang diberikan oleh Tuan Jahat kepada kami." Jahat 1 berkata dengan sangat bangga. Lin Tian kemudian bertanya, "Bagaimana dengan Tuan Jahat kalian?"
Untuk melawanmu, kami sudah cukup. Tidak perlu Tuan Jahat. Jawab Jahat satu, dan Lin Tian melirik mereka. Kalau begitu aku ingin menanyakan beberapa hal, apakah kalian semua bisa menjawab? Begitu Jahat satu mendengar ini, dia mulai tertawa. Bocah, apa kau ingin mati terlalu cepat? Mati? Kau bukannya sudah mati? Jahat satu melihat Lin Tian yang gila ini dan malah bertanya dengan senyum itu. Tapi Lin Tian tersenyum, kalian benar-benar pikir aku tertangkap? Maksud Lin Tian membuat Jahat satu ragu, dan yang lain jadi penasaran dengan maksud Lin Tian. Saat itu, Lin Tian sedikit bergerak, dan semua belenggu itu otomatis terlepas. Aliran pasir menatap tak percaya, bagaimana bisa? Dia tidak tertangkap? Sidra terkejut, apa yang terjadi? 10 dewa darah juga bingung, tapi segera napas 10 orang itu ditekan lagi ke Lin Tian, dan Lin Tian menghilang sekejap. Sebelum Zikin bisa bereaksi, dia dilemparkan ke kuil laut oleh Lin Tian. Kau kira bisa sembunyi kalau kau mau? Setelah itu, aliran udara jahat menyapu aula. Di mana Lin Tian? Tidak ada tempat bersembunyi. Lin Tian harus mengagumi dan berkata, Dewa Darah memang berbeda. Jalan dingin jahat, bocah, apakah kau tahu kekuatan kami? Kekuatan kalian, aku tahu, lebih kuat dari alam liar. Kami sudah sampai di Tanah Emas, dan masing-masing dari kami bintang 9. Melihat seluruh tanah itu, sedikit yang bisa menyaingi kami. Kata Jahat satu. Aku tahu, tapi tidak semudah itu bagimu untuk menjatuhkanku, kan? Setelah itu, Lin Tian menampilkan tubuhnya, tapi roh muncul. Jahat 9 mengomel, roh lagi. Ingat kejadian Lin Tian Keng terakhir kali? Jahat 9 masuk ke Qi. Sementara Dewa Darah lain tidak peduli dan mulai menyerang Lin Tian Shen satu persatu. Tapi kesaktian mereka tidak bisa melukai roh Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian mengejek mereka, aku roh. Kalian harus menggunakan jurus hantu atau jiwa. Maka mereka menggunakan ilmu roh dan ilmu hantu. Ketika baju zirah neraka Lin Tian Shen terbuka, ilmu roh dan hantu mereka diblok satu persatu. Akhirnya hanya jatuh ke Lin Tian Shen dengan sedikit kekuatan. Jadi Lin Tian membiarkan mereka menyerang. Aliran pasir, Yadora, dan Gunung Yao tampak bodoh. Tidak hanya itu, hati mereka hancur. 10 Dewa Darah, para ahli teratas keluarga roh jahat, akan kehilangan muka kalau tidak bisa menjatuhkan Lin Tian. Jadi mereka bersama-sama mengeluarkan jurus hantu membentuk bola cahaya darah dan menjebak roh Lin Tian di dalam bola itu. Yang terbaru, masih di situ dan berkata sambil tersenyum, bocah, ini disebut bola Dewa Darah, yang dibuat dengan baik oleh kami 10. Ada sesuatu yang spesial? Lin Tian bertanya, dan Jahat satu menjelaskan, benda ini akan sedikit memangsa rohmu. Lin Tian tertawa sambil menangis, bagus juga. Begitulah. Setelah itu, mereka akhirnya melihat Lin Tian terjebak, tapi Lin Tian tiba-tiba menembus bola dan keluar. Orang-orang itu terkejut, dan Lin Tian berkata, aku punya kemampuan yang bisa menembus semua jurus jiwa dan hantu. Jadi kalau kalian mau menggunakan jurus jiwa atau hantu untuk menjebakku, jangan berharap bisa, itu mustahil. Lin Tian berkata, kalau kalian tidak percaya, silakan lanjutkan. Tapi hasilnya tetap sama. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Akhirnya mereka menyerah, lalu jalur jahat berkata, bocah, banyak orang berbakat di keluarga roh jahat kami, jadi aku sarankan kau menyerah lebih awal, kalau tidak kau akan mati dengan mengenaskan. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum pada patung batu dan berkata, kalian tidak akan terus menembak, kan? Kau? Jahat satu marah, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatasi Lin Tian, dan Lin Tian tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka, jadi dia tersenyum dan berkata, sebenarnya aku di sini untuk menanyakan sesuatu. Kalian tidak perlu terlalu gugup. Apapun yang kalian tanya, aku tidak akan menjawab. Mengapa? Dewa jahat mengaku tidak bisa membocorkan info apapun padamu, atau kami akan mati. Jahat satu berkata dingin. Lin Tian berkata, sepertinya kalian, para dewa jahat, punya dendam besar padaku. Meskipun kami tidak tahu musuh apa yang dimiliki dewa jahat terhadapmu, kau selalu melawan dewa jahat kami, dan kau harus mati. Jahat satu bersumpah. Tapi Lin Tian tertawa, keluarga roh jahat kalian yang terus melawanku dan selalu mengincar nyawaku, kan? Itu karena kau datang ke tempat yang salah dan mengambil orang yang salah. Perempuan itu, tunanganku,
Apa yang salah kalau aku mengambilnya? Jahat satu dingin. Semua terkejut, tapi Shi ragu. Tunangmu? Ada apa? Tidak, dia tidak mungkin tunangmu, tidak mungkin. Begitu suara itu terdengar, jahat satu teringat sesuatu dan berhenti bicara. Lin Tian bertanya, dia siapa? Bocah, aku tidak akan memberitahumu. Jahat satu mendengus, dan Lin Tian melirik, kau yakin tidak mau bilang? Apa kalau aku tidak bilang? Sulit. Kau setengah dewa. Mau melawan tanah emas kami? Jahat satu dingin. Lin Tian tidak bisa bertarung dengan mereka, tapi tiba-tiba dia meraih belakang Gunung Ao Jahat dan berniat mengunci jiwanya. Tapi saat menyentuh Gunung Ao Jahat, dia menghilang, dan jahat itu tertawa. Bocah, aku akan memberitahumu fakta sebenarnya, tidak ada yang bisa mengendalikan keluarga dewa jahat kami, baik manusia maupun jiwa. Tidak bisa dikendalikan? Lin Tian curiga, dan jahat itu bercanda. Benar, jadi mustahil kau tahu apapun dari ingatan kami atau dari orang kami. Lin Tian tidak percaya dan mencoba lagi, lalu meraih di belakang aliran pasir. Orang gemuk itu menghilang. Tinggal Sidra, dia menatap Lin Tian dan tertawa. Bocah, itu sia-sia. Kau bisa menyerah. Lin Tian berhenti, berencana mengganti strategi, lalu memanggil Zikin keluar. Saat Zikin keluar dan melihat suasana yang aneh, dia bertanya, ada apa? Gunakan suara pianomu untuk meninggalkan tanda buat aku. Tanda? Ya, semua di sini. Jahat satu dingin. Zikin merasa aneh, tapi dia tetap melakukannya, dan musik menyebar ke seluruh aula. Para dewa darah tidak tahu apa yang dilakukan wanita itu, tapi suara itu jelas tidak berpengaruh pada mereka. Bagaimanapun, suara itu terlalu lemah. Namun Zikin berkata kepada Lin Tian, "Oke." Lin Tian menjawab, "Itu dulu, yang pertama." Zikin bertanya-tanya, "Apa yang pertama?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku ingin lihat apa yang baik dari roh jahat ini." "Apa yang akan kamu lakukan?" Zikin penasaran, dan para dewa darah juga bingung. Sedangkan Hedra berkata, "Nak, kamu tidak akan menghancurkan keluarga roh jahat kami, kan? Kalian sangat kuat sehingga aku tidak bisa membunuh kalian. Jadi aku akan ambil sarang lama kalian, kantor pusatnya." Lin Tian tersenyum. 10 dewa darah terbaik memancarkan ki dan merasa bahwa Lin Tian menghina mereka. Zikin tidak menyangka para dewa darah ini membiarkan Lin Tian menghinanya. Sang jahat semakin marah dan berkata, "Nak, apa kamu benar-benar pikir aku tidak bisa melawanmu? Lalu cepatlah, atau aku akan hancurkan sarang kalian." Setelah berkata begitu, Lin Tian mulai menggunakan kekuatan dewa untuk membuat sebuah piring dan menyerap roh darah dari seluruh aula. Roh darah ini adalah dasar bagi latihan mereka, jadi tindakan Lin Tian tentu membuat mereka marah, sehingga satu persatu mereka mengamuk dan ingin membunuh Lin Tian. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Zikin bingung dan berkata dalam hati, mengapa para dewa darah itu tidak menyerangnya? Dia semakin cemas dan berteriak ke 10 dewa darah, 10 dewasa, cepat hentikan dia. 10 dewa darah itu menyerang Lin Tian lagi, tapi Lin Tian seperti sedang diserang dan dicuci bersih, membiarkan mereka menyerangnya. Zikin terpana melihat pemandangan itu. Sampai roh darah menghilang, patung-patung 10 dewa mulai retak. Melihat ini, Lin Tian tertawa, ternyata kalian butuh roh darah ini terus-menerus untuk suplai tempat latihan kalian, kalau tidak kalian tidak bisa terus berlatih, kan? 10 dewa darah terkejut, lalu berubah menjadi 10 cahaya darah dan menghilang, sementara Zikin berkata, "Apa? Kabur?" Lin Tian agak terkejut, tapi lega memikirkan adegan tadi, terutama menatap patung batu yang retak dan tertawa. Sepertinya mereka tidak punya tubuh. Viola merasa curiga, dan Lin Tian berkata, "Baru saja mereka kabur dari roh saya, mereka tahu roh saya sangat kuat sampai takut tertangkap, jadi mereka kabur." Zikin kira dia salah dengar dan menatap Lin Tian dengan aneh. Apakah itu benar? Setelah suara Lin Tian, dia menatap Yadora, "Giliranmu." Tiba-tiba, Yadora berubah menjadi batu, lalu berputar dan meninggalkan sebuah bayangan di batu itu. Lalu bayangan itu menghilang. Cara kabur seperti ini lebih menarik. Lin Tian tak bisa menahan senyum, tapi Zikin belum kembali hingga Lin Tian bertanya, "Apa masalahmu?" Aku tidak percaya." "Apa yang susah dipercaya?" "Aku tidak menyangka 10 dewa darah keluarga roh jahat itu tidak punya tubuh, dan mereka malah takut padamu."
Sebenarnya, saat Dewa Darah ke-9 dan ke-10 berkumpul di udara, Lin Tian merasa ada yang tidak beres, dan sekarang dia lebih yakin setelah melihat tempat persembunyian mereka. Zikin bertanya-tanya, kenapa mereka tidak punya tubuh? Aku ingin tahu lebih banyak tentang ini dibanding kamu, tapi sekarang mereka sudah kabur, jadi aku harus hancurkan dulu semua tempat latihan sekte ini, supaya mereka pasti datang mencariku. Lin Tian tersenyum yakin. Setelah menyerap seluruh roh di aula, Lin Tian keluar dan mulai mencari tempat dengan konsentrasi roh darah berat di wilayah keluarga roh jahat. Orang-orang roh jahat melihat roh Lin Tian dan Zikin, penasaran dengan apa yang terjadi, tapi tidak ada yang bisa menjelaskannya. Sebaliknya, kemanapun Lin Tian pergi, dia menghancurkan tempat latihan. Orang-orang itu ingin mengalahkan Lin Tian, tapi ternyata Lin Tian tidak segampang itu. Pada akhirnya mereka hanya saling menatap, dan Zikin akhirnya menyadari apa itu pemberontak. Saat itu, Lin Tian seperti kanker, di mana-mana tak bisa lari, dan orang-orang itu hanya bisa terpaku. Melihat ini dari kejauhan, hatinya penuh sesak, dan Yadora semakin tertekan. Dia juga berkata kepada Lin Tian, "Tuan, kau sedang mencari jalan keluar. 10 dewa darah tidak bisa menjatuhkannya, aku harus bagaimana?" Wajah Yadora penuh keputusasaan. Xie Aoshan berkata, "Aku tidak menyangka keluarga roh jahat kita bisa kalah oleh setengah langkah dewa." Setengah langkah? Aku pikir dia iblis dunia ini. Kita tidak peduli pada roh jahat? Saat itu, Xiaoshan menaruh harapan pada roh jahat, tapi roh jahat itu tak berdaya. Roh jahat itu sudah terkunci. Tidak ada yang tahu keberadaannya kecuali 10 dewa darah. Xiaoshan cemas, kalau begini terus, tidak ada tempat untuk kita berlatih. Saatnya sudah dekat. Aku tahu kamu khawatir, tapi sekarang hanya bisa berharap pada 10 dewa darah teratas. Ada cara mengatasinya? Hedra berharap. Xiaoshan mengerutkan dahi, lalu teringat sesuatu dan bertanya, apa dia akan pergi ke daerah terlarang keluarga roh jahat kita? Daerah terlarang? Iya, tempat itu, para dewa darah pun tak berani melangkah. Kalau dia masuk, bukankah dia akan mati di sana? Tanya Yadora penasaran. Mendengar ini, langsung terbesit dalam benaknya, ya, tempat itu mungkin bisa menyelesaikannya. Xiaoshan sangat bersemangat dan berkata, mari kita lakukan sekarang. Baik, aku akan menggoda dia. Setelah berkata begitu, Yadora menghilang, dan Yashan juga pergi. Saat itu, Lin Tian masih menghancurkan tempat latihan di suatu tempat, hingga kemunculan Sidra yang terus menatap Lin Tian Dao. Nak, kamu ingin mencari roh jahat kita? Apa? Mau bilang apa? Lin Tian sedikit penasaran, dan Zikin juga curiga pihak lain sedang menipu, jadi dia mengingatkan, hati-hati. Hedra tertawa, kita punya daerah terlarang di sini. Bahkan para dewa darah pun tak berani masuk, jadi aku kira roh jahat itu mungkin ada di sana. Kalau kamu berminat, bisa coba lihat. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang keluarga roh jahat terkejut satu persatu. Ada yang berkata, daerah terlarang? Bukankah itu mencari mati? Anak ini, dia pasti tidak akan tertipu. Lebih baik tertipu daripada mati. Ketika Zikin mendengar mereka bicara, dia langsung memandang Lin Tian dan berkata, kamu dengar itu? Dengar apa? Mereka ingin menipu dan menjebakmu. Viola menjelaskan, sementara Lin Tian tersenyum, mereka, apa yang bisa aku lakukan? Kenapa tidak bisa? Kamu sangat percaya diri. Zikin benar-benar tidak tahu mau bilang apa pada Lin Tian, tapi Lin Tian tersenyum pada Xie Tuoluo dan berkata, pimpin jalan. Melihat Lin Tian begitu percaya diri, mereka tertawa dalam hati, anak muda, kali ini kau tidak akan pernah kembali. Orang-orang keluarga roh jahat tertawa satu persatu, seolah-olah mereka telah mengusir dewa wabah. Zikin cemas dan terus menyarankan agar Lin Tian berpikir 2 kali sebelum masuk. Namun Lin Tian tidak menghiraukannya sampai mereka tiba di sebuah lembah yang sunyi. Saat dia memandang ke dalam, tampak banyak arus udara merah darah yang terbang ke langit di dalam lembah, dan lembah tersebut tertutup kabut merah sehingga tidak terlihat apa yang ada di dalamnya. Melihat hal aneh seperti itu, Zikin dengan baik hati mengingatkan, lihat, mereka hanya ingin kau masuk dan mati di sana. Suara Lin Tian, tapi Zither ini tidak peduli pada Lin Tian. Setelah merasa puas, dia bertanya, kau tidak peduli? Mengapa harus peduli? Lin Tian tersenyum dan bertanya. Zikin khawatir,
Kalau kau masuk ke tempat yang mengerikan seperti itu dan tidak bisa keluar, itu bukan salah mereka. Lalu bagaimana kalau dewa jahat itu benar-benar ada di sini? Lin Tian tertawa pada Zither itu yang tak bisa berkata-kata. Dia tersenyum pada Lin Tian dan menunjuk ke depan. Silakan, kalian berdua. Lin Tian tersenyum dan melangkah maju tanpa ragu. Zikin tak punya pilihan selain mengikutinya. Kedua orang itu melangkah ke dalam kabut dan menghilang. Kemudian, Gunung Yao muncul, berdiri di sampingnya Dora, dengan bangga berkata, "Tuan, apakah kau pikir mereka akan mati?" "Aku tidak tahu, tapi mereka tidak bisa keluar." Tuo Luo jahat tertawa, dan Aoshan jahat tertawa aneh, biarkan saja mereka mati di dalamnya. Orang-orang keluarga roh jahat bersorak satu persatu dan hampir bersukaria. Kenapa Lin Tian dan Zikin masuk ke dalam kabut itu? Mereka tidak bisa mendengar situasi di luar untuk sesaat, dan jalan mereka menghilang. Pada saat yang sama, mereka dihadapkan pada tanah berdarah, dengan banyak batu nisan dan berbagai kerangka yang tak dikenal. Beberapa kerangka itu manusia, beberapa binatang, tapi tak bisa dilihat jelas karena manusia di sini jauh lebih besar dari manusia biasa, seperti raksasa kecil. Sedangkan binatangnya bahkan lebih besar, seperti bukit di tengah jalan. Lin Tian menembus kerangka-kerangka itu dan bertanya-tanya, bagaimana bisa ada begitu banyak kerangka di tempat ini? Zikin sudah bingung sejak lama dan mengikuti tepi hutan dengan bodohnya, takut akan sesuatu yang berbahaya. Terlalu mengerikan. Ketika Lin Tian membuka teknik mata ajaib, dia melihat tidak ada apapun di 4 penjuru selain roh darah yang kuat. Maka Lin Tian melihat Zikin dan berkata, "Kau punya mata emas. Bisakah kau menemukan sesuatu yang aneh di sekitarmu?" Saat Zikin mencoba, dia tidak menemukan apa-apa dan menggelengkan kepala. Tidak. Area terlarang ini tidak kalah buruk dari ilusi ruang sebelumnya, jadi apa yang kita lihat mungkin palsu. Apa? Itu juga palsu? Zikin terkejut. Lin Tian tersenyum, benar atau tidak, kita serap dulu kekuatan di sekitar. Serap? Zikin tidak mengerti, tapi Lin Tian menemukan tempat, duduk, dan mulai bergerak dengan tubuhnya. Pada saat berikutnya, kabut merah darah di mana-mana menyebar ke hutan. Melihat kabut itu, Zikin mulai merenung dalam-dalam sampai terdengar suara berdengung di sekitar, seolah-olah ada sesuatu yang bergoyang. Hal itu membuat Zikin takut dan gugup. Kau dengar itu? Dengar apa? Lin Tian membuka matanya, dan Zikin melihat sekeliling. Aku mendengar banyak dengungan, seolah ada sesuatu yang mendekat. Lin Tian tampak bingung. Kau yakin? Ya, Zikin menegaskan, dan Lin Tian melihat sekeliling, lalu membuka teknik pengintip ruang dan menemukan retakan-retakan tak terhitung di 4 arah. Dari retakan-retakan itu terdengar suara angin yang banyak, seolah sesuatu mendekat. Kau benar. Ada sesuatu yang mendekat, gumam Lin Tian setelah menemukannya, tapi Zikin takut dan melihat ke sekeliling. Apa sebenarnya itu? Belum diketahui. Zikin berkata dengan muram, area terlarang macam apa ini dan kenapa? Ini tempat roh jahat masuk. Pasti ada sesuatu yang luar biasa di sini. Benar saja, pada saat berikutnya, cahaya merah darah menyala di udara, dan muncul sebuah batu merah darah. Di sekitar batu itu ada batu kecil yang berputar liar, seolah menahan jatuhnya batu nisan besar itu. Namun batu nisan itu, boom, menancap ke tanah. Saat itu semua kerangka hancur berkeping-keping, dan Lin Tian serta Zikin terguncang oleh hembusan angin yang kuat. Zikin bahkan meludah darah di tempat. Lin Tian pikir dia akan mati, tapi untungnya, dengan reinkarnasi, kekuatan besar dilepaskan sehingga tubuhnya tidak terluka parah. Lin Tian menghela napas, karena ini adalah kekuatan paling dahsyat yang pernah dia lihat sejauh ini, dan itu hanya datang dari sebuah batu nisan. Zikin berkata dengan napas terengah, "Apa ini?" "Aku akan lihat." "Apa? Itu akan terjadi apa?" Zither ungu itu menutupi mulutnya, dan Lin Tian melangkah maju sedikit demi sedikit, tapi kekuatan besar terus menahan gerakannya. Setiap kali dia bergerak, seperti setengah nyawanya terkuras. Tapi Lin Tian terus maju, dan 6 batu di sekitar batu nisan besar itu tersebar kemana-mana. Pada saat bersamaan, 6 batu itu berubah menjadi 6 batu nisan kecil, dan batu nisan kecil itu menghasilkan rantai petir yang mengikat batu nisan besar. Ini sangat menakutkan, dan Zikin terkejut. Lin Tian merasa dia tidak bisa mendekati batu nisan besar itu, tapi melihat batu nisan kecil, dia pikir tidak masalah. Jadi dia memilih batu nisan kecil yang paling dekat.
Tampaknya jarak yang sebenarnya hanya 10 langkah itu berubah menjadi 100 langkah, bahkan lebih jauh, seolah tidak bisa dilewati. Zikin cemas, apakah ada bahaya? Lin Tian mencoba lagi, tapi dia tidak mau, jadi dia menggunakan lompatan ruang dan bergerak 1 langkah kecil setiap kali. Setelah ratusan percobaan, akhirnya dia sampai ke batu nisan kecil yang paling dekat. Dia melihat batu nisan kecil itu penuh cahaya emas, sedangkan batu nisan besar penuh cahaya darah, membentuk kontras dua kekuatan yang berbeda. Lin Tian menatap batu nisan kecil itu dan menemukan ada awan cahaya emas yang menutupi, sehingga tidak terlihat tulisan atau kegunaannya. Tapi Lin Tian ingin mengetahui apa yang terjadi, jadi dia meletakkan tangannya di batu nisan kecil itu. Dalam sekejap, Lin Tian merasa tubuhnya seperti akan ditarik oleh sesuatu. Lalu dia terengah-engah dan menghilang. Saat Zikin terkejut, dia terus memanggil Lin Tian, tapi Lin Tian menghilang tanpa jejak. Saat itu, Lin Tian berada di tempat yang penuh cahaya emas, dan memandang sekeliling dengan matanya, menemukan 6 gunung emas. Apakah 6 gunung emas ini bukan tubuh asli dari 6 batu nisan itu? Lin Tian meragukan. Namun Lin Tian tidak melihat apapun selain gunung emas itu, jadi dia mencoba teknik mata ilahi lagi. Kali ini, dia menemukan 6 gunung dengan beberapa kata yang berkelip. Inilah. Lin Tian terkejut dan segera mempelajari tulisan itu. Setelah Lin Tian selesai membaca selama setengah jam, dia mengetahui bahwa ke-6 gunung itu disebut Liu He Shenshan, 6 gunung suci. Apa yang dikatakan Liu He Shenshan adalah bahwa ke-6 gunung itu bersama-sama menyegel sebuah harta karun yang dapat menahan roh jahat. Menahan roh jahat? Bisakah kita membuka segel ke-6 gunung ini? Lin Tian terlihat ragu. Namun, untuk membuka segel itu, harus ditemukan benda suci yang tersembunyi di 6 tempat di padang gurun. Masing-masing berbeda, dan ke-6 gunung itu merepresentasikan masing-masing benda dan tempatnya. Hal ini membuat Lin Tian bertanya-tanya, siapa yang menyegel senjata sakti ini? Dan siapa yang meninggalkan benda-benda suci ini? Lin Tian merasa ada sesuatu yang aneh sampai dia terbang keluar dari ruang itu. Saat keluar, Zikin menatap Lin Tian dengan terkejut, "Kau baik-baik saja?" Lin Tian menjawab baik-baik saja. Dia berbalik dan menatap prasasti batu raksasa itu, berkata, ada sesuatu yang tersegel di dalam prasasti batu itu. Apa itu? Sesuatu yang bisa menahan roh jahat dan membuat mereka tidak bisa menghilang, jelas Lin Tian. Zikin terkejut, apakah itu benar? Lin Tian juga ingin tahu, lalu bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Liu He Shenshan? 6 gunung suci? Zikin sama sekali tidak mengerti. Lin Tian berkata, kau coba pikirkan. Zikin masih bingung, tapi Lin Tian melanjutkan, sepertinya kita harus mencari ke-6 benda suci itu dulu. Zikin tidak mengerti apa yang dikatakan Lin Tian, tapi Lin Tian mendekatinya dan berkata, ayo pergi. Kemana? Ke 6 tempat. 6 tempat? Lin Tian tidak banyak menjelaskan, tapi langsung membawa Zikin pergi, karena dia tahu hanya dengan menemukan ke-6 benda suci itu dan membuka prasasti batu, dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di luar daerah terlarang, orang-orang melihat kabut yang bergejolak dengan penuh rasa ingin tahu. Saat Lin Tian dan Zikin muncul, beberapa dari mereka menjadi takut. Ada apa? Tanya Yadora yang sulit percaya dan sangat takut. Mereka belum melakukan apa-apa, kata Yashan. Pasti ada cara untuk mengalahkan mereka. Penduduk roh jahat menjadi panik dan berkata, itu mungkin saja. Pada saat itu, Lin Tian keluar, tapi hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat senyum jahat Lin Tian, Yadora ketakutan, apa yang membuat pria ini tertawa? Xiao Shan tidak mengerti, tapi Lin Tian melangkah beberapa langkah lalu tiba-tiba berkata sambil tersenyum, saat aku kembali, aku akan menangkap 10 dewa darah terkuat kalian. Setelah itu, Lin Tian pergi, dan semua orang terpaku. Bagi mereka, itu mustahil karena roh jahat belum pernah tertangkap. Namun, kepercayaan diri Lin Tian berasal dari ke-6 benda suci itu yang bisa membuka segel dan menahan roh jahat agar tidak bisa kabur. Itulah alasan Lin Tian ingin menemukan benda-benda suci itu. Tapi Zikin tidak tahu, dan bertanya penasaran, kau tadi sedang membual? Membual? Lin Tian bingung. Zikin menjawab, iya, membual. Lin Tian tertawa, dan Zikin tidak mengerti, lalu bertanya, kau tertawa tentang apa? Liu He Shenshan adalah benda yang bisa menahan roh jahat agar tidak bisa bersembunyi. Jadi,
Ketika aku mendapatkan benda ini, aku bisa menangkap 10 dewa darah, dan mereka tidak akan bisa menghilang. Benar atau tidak? Zikin tidak percaya, tapi Lin Tian tersenyum yakin. Banyak hal yang akan kau mengerti nanti. Zikin penasaran, sekarang kita mau kemana? Kita pergi ke kota yang disebut Kota Dewa Hutan Kering. Kota Dewa Hutan Kering? Untuk apa ke sana? Zikin tidak mengerti, dan Lin Tian menjelaskan, di sana ada Dewa Hutan Kering. Aku membaca novel setiap hari. Lin Tian berkata, iya, kita ke sana untuk mencari sesuatu. Apa? Mencari Dewa Hutan Kering? Kenapa? Dewa Hutan Kering ini adalah salah satu dari 10 dewa terkuat. Para ahlinya banyak dan seperti awan, dan ada banyak orang kuat di padang pasir emas. Mendengar itu, Lin Tian tersenyum dan berkata, kau pikir aku mau bertarung? Bukan? Lin Tian ragu-ragu lalu berkata, aku cuma mau meminjam sesuatu. Kalau mereka memberikannya secara sukarela, aku terima. Kalau tidak, ya aku ambil saja. Mencuri? Zikin terkejut. Lin Tian tersenyum, meminjam. Bisa dipercaya? Zikin mengejek, tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan melakukan sesuatu untuk mereka sebagai kompensasi atas pinjaman itu. Seperti kau bisa melakukannya. Bukankah kau bisa bebas masuk dan keluar dari wilayah roh jahat? Zikin terdiam, sementara Lin Tian mengumpulkan pikirannya dan pergi. Kali ini, perjalanan berjalan lancar tanpa melewati gurun manapun. Dengan bantuan Zikin, Lin Tian memakan waktu beberapa hari untuk sampai ke kota Dewa Hutan Kering. Kota ini sangat besar dan padat penduduk, seperti kota yang makmur. Namun, Zikin selalu merasa cemas. Kita nggak baik kalau minta-minta seperti ini. Aku sudah bilang, kita bantu mereka dulu. Siapa yang percaya kau? Zikin mengejek, tapi Lin Tian tidak banyak bicara dan terus berjalan sampai tiba di kediaman penguasa kota Dewa Hutan Kering. Orang luar tidak diizinkan masuk ke kediaman penguasa. Jadi saat Lin Tian dan Zikin tiba, para penjaga di gerbang menghentikan mereka. Tamu dari luar tidak diizinkan masuk sini. Silakan pergi. Lin Tian tahu dia harus mencari cara untuk menyusup masuk ke kediaman penguasa suku Dewa Hutan Kering, jadi dia tersenyum dan berkata, aku ingin bertemu dengan kepala suku kalian. Hanya kamu? Mau cari ketua suku kami? Jangan bercanda. Setelah itu, para penjaga menyerang Lin Tian dan Zikin. Lin Tian terpaksa mundur, dan Zikin menghela napas, aku kira kau bisa melakukannya. Apa? Kau takut aku bisa? Tentu saja, kalau kau melakukannya, kau akan melawan Dewa Hutan Kering. Sebenarnya, Lin Tian tidak takut membuat kesalahan. Dia takut jika setelah dia membersihkan mereka, benda-benda suci itu hilang. Kenapa? Katanya benda suci itu bisa mengenali orang. Jika dipaksa, ditinggalkan, atau disembunyikan, benda itu jadi sia-sia, jelas Lin Tian. Mendengar itu, Zikin tiba-tiba sadar, aku kira sifatmu berubah drastis. Sifatku? Apa maksudmu? Dingin darah, membunuh seperti memetik daun, tanpa perasaan manusia, kata Zikin dengan nada gila. Lin Tian tersenyum pahit, itu untuk melawan suku roh jahat. Kalau untuk yang lain, apa aku pembunuh? Kalau pembunuh membunuhku, aku juga pasti mau balas. Apa aku harus tunggu mereka ganggu aku dulu? Seberapa baik aku? Lin Tian bertanya. Saat itu Zikin terdiam, lalu berkata, baiklah, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku nggak mau nunggu di sini. Aku harus cari identitas yang bisa mendekati Dewa Hutan Kering. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?